Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan di perbincangan suami istri di part yang kedua. Mari kita lebih detail memahami masalah di atas dengan memperhatikan contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, Sa'ad dan suaminya Daud. Saat ini nama perempuan ya, Sa'ad dan suaminya Daud. Daud merasa gelisah setelah menyadari bahwa ia telah mengeluarkan banyak uang untuk merenovasi rumahnya. Ia berusaha mencari cara agar bisa menutup hutangnya yang harus dibayar dalam waktu dekat. Setelah selesai bekerja dan pulang, ia berkata pada istrinya Sa'ad dengan suara yang menunjukkan perasaan kesal, "Aku tidak tahu bagaimana kita bisa menutup hutang-hutang yang harus dibayar." Istrinya merespon dengan berkata, "Sejak awal aku sudah menyadari kita telah banyak menghabiskan uang untuk renovasi ini. Aku sudah memperingatkanmu mengenai hal itu." Daud diam dan terus saja diam, sementara Sa'ad merasa putus asa dengan sikap yang ditunjukkan suaminya. Dalam waktu yang sama, ia juga merasa bingung dengan sikap diam tersebut. Ia tidak tahu bahwa ia telah banyak menyakiti dan melukai perasaan suaminya, yaitu dengan memberikan kritikan yang dia utarakan lewat ucapannya. Waktu dan cara penyampaian kritiknya salah, dan itulah yang menyebabkan perasaan suami tersinggung. Seandainya yang diucapkan istri itu disampaikan ketika suami tidak merasa resah dan kesal, mungkin suami akan menganggap ucapannya sebagai kritik yang membangun, bukan kritik yang mencela. Bisa jadi pula ia akan mengakui kesalahannya dan berkata, "Kamu benar, seharusnya aku berpikir terlebih dulu sebelum mengeluarkan uang tersebut." Tapi perasaan suami yang resah dan kesal telah mendorong dia berkeyakinan bahwa istrinya ingin memberikan pelajaran kehidupan kepadanya, memegang tanggung jawab dan cara berpikir yang tidak bertindak yang benar. Dalam waktu yang hanya sebentar tersebut, respon suami dalam hatinya adalah, "Hampir saja aku tidak akan membenarkan ucapan Sa'ad. Apakah dia menganggap aku ini bodoh? Apa dia menganggap aku tidak tahu permasalahan, terlalu ceroboh dalam merenovasi rumah ini? Mengapa dia berani mengatakan aku ceroboh dan bodoh? Tidakkah dia tahu terkadang orang itu perlu mengeluarkan uang banyak untuk merenovasi rumahnya? Apakah itu suatu kejahatan? Cara ia bersikap telah mengganggu diriku, lebih-lebih ketika sikapnya terhadapku seperti terhadap anak kecil, berusaha membetulkan kesalahanku dan memberikan pelajaran tentang hidup kepadaku. Inilah kali terakhir aku bersamanya dan dia kesal terhadapku. Aku tidak akan berbicara dengannya dalam masalah ini selamanya. Apa ia tidak bisa hanya mendengar saja dan berusaha menolongku? Setiap kali ia mendapatkan kesempatan untuk menyerangku, pasti ia gunakan untuk waktu itu, dan tidak akan terlambat menyerangku. Inilah tabiat laki-laki. Ia akan dengan cepat diam karena kritikan yang dirasakan pedas dan membakar dari istrinya. Contoh yang kedua dari Nada dan suaminya Nasir. Nasir adalah laki-laki yang sukses dalam pekerjaannya. Ia memiliki toko yang besar. Pada suatu hari, ia baru pulang kerja dalam keadaan lelah. Dari wajah terlihat tanda-tanda yang menunjukkan tidak senang. Ia masuk ke rumah dan sesaat kemudian istrinya berkata, "Bagaimana keadaannya ya?" Suaminya merespon dengan suara yang menunjukkan lelah dan sakit. Ia berkata, "Penjualan toko pada bulan ini sedikit sekali dan ini akan berakibat juga pada pemasukan bulanan keluarga." Dari sini istrinya menjawab dengan berkata, "Nggak apa-apa, semua pekerjaan dagang selalu melewati masa seperti itu. Terkadang penjualan tinggi dan baik dan terkadang rendah. Menurutku hal yang harus dilakukan, kita harus membuat rencana dan memperhitungkan hari-hari seperti yang kita alami sekarang ini." Nasir malah mengkerut, berhenti bicara, menggerutu dan mulai marah. Ia bicara dalam hati, "Aku tidak menginginkan nasihat dari dia. Aku tidak kuat dengan perilakunya seperti ini, terutama ketika ia mulai menyampaikan ceramah dalam hal pekerjaan dan dagang. Apakah ia memandang aku ini bodoh? Aku sangat tahu bahwa romantika dunia perdagangan itu begitu kompleks." Yang diinginkan Nasir sebenarnya adalah istrinya mendengarkan saja pembicaraannya, tidak mengajukan nasihat secara cuma-cuma dan memberi pelajaran yang
tidak bernilai, yang tidak membantu sama sekali untuk mengendurkan otot. Ia menginginkan bantuan dan pertolongan, tentu menurut cara yang sesuai dengan tabiat laki-laki. Komentar atau nasihat justru menimbulkan keburukan bagi keduanya, bahkan akan berpengaruh negatif pada jiwa suaminya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa jawaban nada tersebut dapat diterima akal dan halus, tidak melukai atau menyakiti Nasir, sehingga respon yang berikan Nasir dipandang salah. Jawaban dari semua itu adalah bahwa keadaan seperti itu tidaklah benar, karena nasihat apapun yang berasal dari istri seperti sikap di atas menunjukkan kekurang cerdasan istri yang pada akhirnya membawa pada respon suami yang negatif. Mungkin istri dapat mengatakan, "Jangan peduli, kamu adalah laki-laki pekerja yang sukses. Kamu sangat tahu bahwa berdagang itu selalu terjadi fluktuasi. Ada hari-hari yang manis dan ada hari-hari yang pahit. Aku sangat yakin di tanganmu perdagangan akan berjalan seperti perjalanan darah. Aku sangat mempercayaimu 100%. Aku sangat tahu bahwa kamu akan menemukan cara yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Bila aku memungkinkan untuk ikut menyumbangkan pikiran atau tenaga, kuharap kamu mau memberitahuku. Aku siap untuk bersama-sama dan berdiri di sampingmu. Kamu adalah suamiku dan kekasihku." Betapa manis dan indahnya jawaban tersebut. Bayangkan para pembaca yang budiman, hal tersebut didengar oleh seorang laki-laki yang sedang tertimpa musibah. Dorongan untuk berani telah menggantikan posisi nasihat. Kemudian ada juga nih yang ketiga dari Ayyad dan istrinya Haifa. Sang suami Ayyad pulang ke rumah dalam keadaan diam, tampak gelisah dan pikirannya kacau. Istrinya Haifa melihat hal tersebut dan memutuskan untuk membantu suaminya keluar dari kondisi psikisnya yang tidak sehat tersebut. Istrinya berkata, "Kok seperti itu? Ada masalah apa?" Suaminya menanggapi dengan berkata, "Nggak apa-apa. Hanya sekretarisku tidak bisa bekerja sesuai permintaanku. Ia tidak mendengarkan omonganku." Istrinya memahami kekesalan suami, dan dalam waktu yang sama ia juga berusaha memahami kekesalan sekretaris suaminya. Haifa berkeyakinan bahwa masalah ini akan menjadi baik kalau suaminya mau memberikan perhatian dan memahami tindakannya yang telah membuat sekretarisnya tidak senang, lalu tidak melakukan tindakan tersebut. Sikap itulah yang menyebabkan sekretaris tersebut tidak memenuhi tuntutan kerjanya. Ini yang ditunjukkan dan diminta oleh istrinya. Komentar kami terhadap kasus ini adalah tidak diragukan lagi bahwa pemikiran Haifa ini benar. Namun waktu yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tidak tepat. Kesalahannya adalah ia menyampaikan pendapat kepada suaminya ketika keadaan suaminya masih seperti itu. Yang dibutuhkan oleh suami adalah keadaan seperti itu adalah pertolongan dan bantuan istri berupa kasih sayang dan setia di sampingnya. Istrinya berkata, "Aku jamin, seandainya engkau mau menyisihkan waktu dan berusaha mendengarkan dengan baik ucapan sekretaris, maka engkau akan memperoleh hasil yang positif. Tidak diragukan lagi, engkau sangat sedikit sekali berbicara dengannya. Berusahalah untuk membuka pembicaraan dan berdiskusi dengannya." Dari sini suami tertimpa keadaan kejiwaan yang baru lagi. Pada permulaan ia mengalami kebingungan saja, namun kemudian ia tertimpa marah yang besar dan akhirnya ia hanya mengambil sikap diam. Dalam hatinya ia merasa dihianati. Benar, ia merasa dihianati oleh istrinya, yaitu ia lebih kasihan dan memihak pada sekretarisnya. Mengapa ia sampai berani berbuat demikian? Apakah ia berkeyakinan bahwa akulah sumber dari permasalahan? Ia berkeyakinan akulah yang kurang bicara. Aku sudah berbicara dengan sekretarisku, tapi celakanya ia tidak mau mendengar yang aku katakan. Ya Tuhan, aku marah karena sikap sekretaris dalam bekerja, dan sekarang kemarahanku bertambah dan tekanan darahku naik karena perilaku istriku. Istrinya berusaha memberikan bantuan untuk memahami masalah secara universal, namun tanpa sengaja ia telah memperburuk keadaan dan melukai kebesaran suaminya. Cerita yang keempat, Mahir dan istrinya Sarah.
Pada suatu hari, Mahir memutuskan untuk mengajak istrinya Sarah pergi ke salah satu restoran kelas Wahid. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan dan menguatkan tali pernikahannya. Ketika sampai di restoran, keduanya gelisah karena harus menunggu lama, sekitar 45 menit karena restoran begitu ramai. Ketika sedang menunggu, sang suami merasa kesal dan mulai gelisah. Sudah berapa kali berusaha mendapatkan meja makan, namun selalu gagal. Kekesalan dan kemarahannya adalah ketika ada orang yang datang di belakangnya tetapi mendapatkan meja makan lebih dulu dan lebih dulu pula dilayani. Orang tersebut menyerobot yang lebih dulu datang. Ketika sedang menunggu tersebut, istrinya Sarah mengatakan sesuatu yang membuat suaminya tidak senang mendengarnya dalam penungguan, dan ketika hati Mahir telah mendidih, istrinya berkata, "Apa kamu yakin tidak akan menunggu lama seperti ini seandainya kita menyerobot?" Mahir semakin marah. Bunga api terlihat berterbangan dari kedua matanya, dan ia tetap saja diam beberapa saat, dan setelah itu dengan meledak-ledak ia berkata, "Tidak akan." Semua kemarahan Mahir dalam hatinya yang dikarenakan oleh restoran dan lumayan menunggu menjadi perubahan sasaran. Kini tertuju pada istrinya. Penyebabnya adalah apa yang diucapkan istrinya. Mahir mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, "Perkataan bodoh apa yang dia ucapkan ini? Aku benci dengan kritikan yang telah menaikkan tekanan darahku ini. Apakah ia mengira aku tidak tahu kalau kelambatan ini karena aku tidak mau menyerobot? Berbicara dengannya hanya membuang-buang waktu dan membakar emosi." Yang diinginkan suami pada saat seperti itu adalah istrinya diam di sampingnya dan tidak mempergunakan kesempatan untuk memperbaikinya dengan jalan mengkritik. Yang diinginkan suami adalah kesamaan pendapat bahwa pelayan di sini lambat dan buruk. Sedang istrinya Sarah, semua yang diucapkan besar pada niat yang baik. Yang diinginkan adalah menemukan cara yang bisa menghindarkan diri dari keluhan tersebut, yaitu dengan cara menyerobot. Permasalahan lain yang menyebabkan masalah adalah ketika seorang perempuan bergabung dalam suatu pembicaraan, maka ia akan mendengarkan omongan orang lain dan memahaminya dari dasar ingin menjalin hubungan, keakraban, kasih sayang, dan cinta. Inilah cara perempuan. Pemahaman dan interaksi secara alami dengan masyarakat juga dengan perjalanan hidup secara umum. Sedang laki-laki ketika terlibat dalam suatu pembicaraan, maka ia akan mendengarkan pembicaraan orang lain dan memahaminya dari pijakan martabat dan piramida. Itulah cara laki-laki. Pemahaman dan interaksinya secara alami dengan masyarakat dan dengan perjalanan kehidupan secara umum. Dikarenakan sudut pandang yang berbeda, pembicaraan antara laki-laki dan perempuan mengalami miss atau tidak terjadi kesepahaman. Mereka memahami permasalahan dengan cara yang berbeda. Permasalahan ini akan dibahas pada bagian lain di buku ini. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari dunia yang berbeda. Pendapat ini, terutama bagi pemula, terkadang dianggap aneh dan tidak bisa diterima akal. Sebab anak laki-laki maupun anak perempuan tumbuh dan berkembang dalam rumah yang sama. Alasan tersebut benar, tetapi ketika telah besar, anak laki-laki akan terlihat berbeda pemahaman dan cara hidupnya dengan anak perempuan. Apa sebab perubahan tersebut? Bagaimana dan kapan itu terjadi? Type selanjutnya, sebab mulai dari kecil. Ini judul terakhir di bab yang pertama. Anak laki-laki dan perempuan tumbuh pada dunia kata-kata dan keindahan yang berbeda. Meskipun mereka dididik dalam satu rumah, di jalan dan kehidupan yang sama, dalam bentuk yang umum, anak-anak akan belajar cara bicara dari kedua orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan berbicara dengan teman-temannya dengan cara yang berbeda, lebih senang bermain dengan anak-anak sejenisnya, dan pilihan mainan mereka juga berbeda. Karena itulah bahasa yang dipergunakan juga berbeda. Anak laki-laki lebih senang bermain di luar rumah, dan permainannya biasanya mereka dalam kelompok besar, umurnya sejajar, dan biasanya ada semacam ketua yang akan berperan sebagai pemimpin permainan. Peran sebagai pemimpin ini dapat disamakan dengan memberikan kedudukan tinggi yang disepakati oleh semua anak, dan bahasa permainannya lebih serupa dengan perintah. Biasanya dalam permainannya ada yang menang dan yang kalah. Permainan juga disirikan dengan perdebatan dan diskusi.
Pada anak perempuan, cara bermainnya berbeda dengan anak laki-laki. Mereka terlihat lebih senang bermain dalam bentuk perkumpulan kecil, atau mungkin hanya 2 anak saja, sehingga ketika kecil ia sering dinamakan sebagai teman yang paling baik atau teman sejati. Dalam permainan anak perempuan tidak ada istilah kalah menang. Juga tidak ada yang berperan sebagai ketua seperti pada anak laki-laki. Dalam permainan anak perempuan memiliki ciri peran diberikan kepada semua anak. Bahasa yang dipergunakan dalam permainan tidak ada yang berindikasi perintah, dan anak perempuan mengutarakan pendapat dan keinginan dengan bentuk usulan. Anak laki-laki akan mengatakan, "Berikan ini kepadaku," atau "Keluar dari permainan." Sedang anak perempuan, mereka akan mengatakan, "Mari kita melakukan ini," atau "Bagaimana bila kita melakukan ini?" Dalam permainan anak perempuan terlihat duduk dan berbincang satu dengan lainnya, dan tidak ada usaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi karena mereka merasa sama. Ini sebagian kecil saja dari perilaku-perilaku yang dilakukan anak-anak dalam permainan dan perilaku ketika bermain. Banyak pakar dan ahli ilmu jiwa yang melakukan penelitian lama dan memakan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui kejiwaan anak laki-laki dan perempuan semenjak kecil dan ketika dalam pertumbuhan, serta pengaruh semua itu pada susunan kepribadian mereka, juga perilaku ketika sudah besar. Banyak buku-buku yang disusun dalam masalah ini yang menjadi pusat perhatian kebanyakan bapak dan ibu. Yang pasti untuk mendalami penelitian tersebut dan membahas diperlukan buku tersendiri di dalam buku ini, kami tidak memberikan tema tersebut karena dalam buku ini kami bermaksud membicarakan psikologi laki-laki dan perempuan dan permasalahan-permasalahan yang timbul dari perbedaan tabiat keduanya. Baik. Untuk bab 1 alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya di bab 2 dengan judul perbaikan dan peningkatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.